Setelah kelompok 1 menemukan petunjuk terakhir, mereka pun kembali ke tenda. Dan kelompok 2 mengikuti rute seperti kelompok 1 hingga mereka menemukan... Teman-teman, ini petunjuk terakhir kita. Di sini menurut aku kita jalan arah ke rumah itu. Tunggu. Ini rumah siapa ya? Kok di tengah hutan sih? Apa kita coba masuk aja, mumpung masih ada waktu, sebelum menyelesaikan hiking ini, teman-teman? Ayo, biar aku yang duluan. Setelah mereka semua masuk rumah tua tersebut, dan mereka pun kaget, karena menyadari bahwa mereka telah berada di tempat yang berbeda. Aduh, kok kita kesini? Bukannya baru saja kita masuk rumah ya? Bagaimana ini? Ayo, kembali ke pintu tadi. Kok nggak bisa? Aduh, gimana ini? Kemudian setelah jalan beberapa saat, mereka pun menemukan petunjuk di dalam peti. Wah, ada petunjuk. Biar aku yang buka. Agar kamu dapat kembali pahami materi berikut. Kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen, termasuk bangun segitiga yang dua ini. Syarat-syarat dua segitiga kongruen. Seperti yang sudah disebutkan pada episode sebelumnya, syarat kongruen itu tetap yang dua ini. Ini berlaku untuk semua bangun datar segi banyak, termasuk segitiga. Misal, kita mau cek segitiga ABC dan KLM. Berarti, kita cek sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau udah sama semua, berarti kedua segitiga ini kongruen. Setelah mereka dapat kembali dengan selamat ke rumah tua di hutan, mereka pun bergegas untuk ke tenda. Akhirnya kita dapat kembali dengan selamat. Untung saja tidak terperangkap lebih lama di sana. Maafin aku ya, teman-teman. Gara-gara aku, kita terjebak di sana. Sudahlah, yang penting kita selamat kan sekarang. Tadi juga kita yang penasaran, makanya kita terjebak di sana. Ayo, kita ke tenda. Hei, kalian telah memasuki daerahku. Kalian tidak akan bisa pulang dan tetaplah di sini. Faisal, aduh gimana ini? Aku takut. Apa nggak ada cara lain untuk menghalangi jin itu, Sal? Tenang Cika, sekarang ayo kita mundur saja. Tunggu. Ini sepertinya ada petunjuk lagi nih di tempat ini. Katanya, pelajari aku agar kalian bisa pulang. Khusus untuk kekongruenan segitiga, sebenarnya kita tidak perlu mengecek sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Cukup penuhi salah satu kondisi dari 5 kondisi berikut, maka dua segitiga tersebut kongruen. Kondisi pertama, jika ketiga sisinya sama, maka dapat dipastikan kedua segitiga ini kongruen. Kita udah tidak perlu lagi cek sudutnya.
Jadi, kalau kita simbolkan sisi, sisi, dan sisi. Kondisi yang kedua, jika ada dua sisi dan satu sudut yang diapitnya sama, maka dapat dipastikan kedua segitiga ini kongruen. Kita simbolkan sisi, sudut, sisi. Kondisi yang ketiga, jika ada dua sudut dan satu sisi yang menghubungkannya sama, maka dua segitiga ini kongruen. Kita simbolkan sudut, sisi, sudut. Kondisi yang keempat, jika ada dua sudut dan satu sisi yang sama, dua sudut dan satu sisi yang sama, maka segitiga ini dapat dipastikan kongruen. Kita simbolkan sudut, sudut, dan sisi. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, kalau sisi miring dan salah satu sisi lainnya sama, maka dua segitiga ini kongruen. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. ABC dengan EDC. Kalau soalnya membuktikan apakah kongruen atau tidak, berarti kita hanya cukup menunjukkan dari ini saja. Tapi yang mana? Ini dia caranya. Kita cek dulu. Yang ini pasti bukan kan? Karena segitiga yang ada tidaklah segitiga siku-siku. Jadi kita coret aja. Kemudian kita lihat di gambar ada dua sisi aja yang sama panjang. Yang ini sama dengan yang ini. Kemudian yang ini sama dengan yang ini. Berarti kita tinggal cek aja yang ada dua sisinya. Berarti yang ada dua sisinya berarti yang ini kan? Nah, untuk membuktikannya, mari kita jawab. Dari gambar ini, kita bisa tentukan AC sama dengan DC. AC sama dengan DC, karena terdapat simbol yang menunjukkan sisi yang sama panjang, walaupun tidak ada angkanya. Kemudian, sudut ACB, sudut ACB sama dengan sudut DCE. Karena sudutnya saling bertolak belakang. Ingat, pelajaran kelas 7, kalau ada sudut yang saling bertolak belakang, besar sudutnya sama. Berarti sudut ACB sama dengan sudut DCE. Kemudian sisi BC sama dengan sisi EC, karena terdapat simbol yang menunjukkan sisinya sama panjang. Jadi, kita telah menunjukkan kriteria sisi, sudut, sisi. Maka, terbukti bahwa
segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. PQS RQS. Kita cek dulu. Di gambar ada dua sisi yang sama. Yang ini dengan yang ini, terus yang ini dengan yang ini. Terus ada sisi satu lagi yang ini. Yang mana sisi ini adalah punyanya PQS dan punyanya RQS. Maka kita bisa pilih yang sisi. Karena sisi yang saling berhimpit adalah mempunyai panjangnya yang sama. Maka ada sisi, dan sisi. Jadi penyelesaiannya kita jawab yang pertama PS sama dengan RS. PS sama dengan RS. Karena terdapat simbol yang sama. Yang mana simbol ini menunjukkan panjang sisinya sama. Kemudian QS pada segitiga PQS sama dengan QS pada segitiga RQS karena sisinya saling berhimpit. Kemudian PQ sama dengan RQ. PQ sama dengan RQ karena terdapat simbol yang menunjukkan sisi sama panjang. Jadi dapat dibuktikan bahwa kondisi segitiga ini sisi, dan sisi. Maka segitiga PQS terbukti kongruen dengan segitiga RQS. Untuk dapat memahaminya, silakan kerjakan soal berikut. Perhatikan gambar di samping ini, buktikan bahwa segitiga XYZ kongruen dengan segitiga XYZ.